Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengisi kertas kerja untuk modul 5 tentang siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka. Nah, tentunya dengan modul yang sama, ya, kertas kerja yang sama, modul 5 ini lebih mudah ya, lebih mudah pengisiannya daripada modul 4, modul 3 dan modul 2 tentang siklus penjualan dan siklus pembelian, penagihan piutang dan hutang usaha serta persediaan. Kalau di modul 5 ini teman-teman itu lebih ya simple ya, lebih simple. Temuannya lebih juga tidak begitu kompleks seperti modul sebelumnya. Nah, um, untuk siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka itu teman-teman buka buku 1 halaman 133 ya. Nah, di halaman 133 itu sudah ada temuan ya, baik itu asuransi dibayar di muka, pajak dibayar di muka, dan ini sewa dibayar di muka. Baik, kita langsung saja ke pengisian kertas kerja untuk halaman 102 ya. Untuk mengisi halaman 102 ini teman-teman buka buku 1 halaman 138 sampai 148 ya. Di halaman 138 sampai 148 itu ada dokumen tentang bukti bayar ya, bukti bayar PPh 25 ya, bukti bayar PPh 25. Nah, untuk mengisi halaman 102 itu kita tinggal lihat saja ya. Kita tinggal lihat saja dokumennya. Misalkan bulan Januari itu tanggal setornya kapan? Setornya kan tanggal 6, ini tanggal 6 Februari 2018. Jumlahnya adalah 54.250.000 ya, totalnya adalah sama 54.250.000. Kemudian bulan Februari ya, bulan Februari itu bayarnya adalah bulan Maret ya, tanggal setornya bulan Maret. Tanggal setornya bulan Maret itu tanggal 6 juga, 6 Maret 2018. Jumlah rupiahnya adalah 44 juta. Nah, untuk total rupiahnya ini teman-teman jumlah ya. Jadi dari Januari ditambah Februari. Untuk bulan Maret sama ya. Misalkan Maret itu dibayarkan di bulan April tanggal 6. Jumlahnya adalah 44 juta juga. Nah, jumlahnya berapa nih? Rupiahnya berapa jumlahnya? Nah, ini harus diakumulasi setiap bulan ya. Diakumulasi setiap bulan. Ya, atas PPh 25 dibayar di muka. Tentunya untuk aktivitas ini teman-teman hanya diminta untuk melakukan rekapitulasi saja atas pembayaran PPh 25 ya. Kemudian setelah direkapitulasi pastikan apakah sudah disajikan ya, sudah disajikan di neraca. Ya, kalau memang belum disajikan teman-teman lakukan penyajian ya, dicatat ya sebagai uang muka PPh 25. Nantinya itu kan akan menjadi kredit pajak ya, akan mengurangi hutang pajaknya ya, akan mengurangi hutang pajaknya. Nah, tentunya untuk perhitungannya kita tidak minta untuk memastikan perhitungannya udah benar apa enggak PPh 25-nya. Yang jelas nanti ketika di lapangan teman-teman pastikan hitungannya sudah tepat ya. Kalau misalkan hitungannya keliru, ya kan dasar menghitung PPh 25 itu adalah atas hutang pajak tahun sebelumnya. Kalau misalkan ada yang berbeda, teman-teman sampaikan saja ya, sampaikan saja nanti di manajemen letter bahwa perhitungan PPh 25-nya itu tidak tepat ya. Disebabkan dasar untuk menghitung PPh 25 itu bukan berdasarkan hutang pajak tahun sebelumnya, tapi tanpa perhitungan. Misalkan begitu ya. Jika misalkan ditemukan ada PPh 25 yang tidak yang tidak sesuai gitu ya. Itu untuk PPh 25. Kemudian di selanjutnya di halaman 101. Nah, di halaman 101 itu teman-teman itu berkenaan dengan asuransi dibayar di muka. Nah, bahwa PT Sukus itu melakukan penjaminan atas beberapa asetnya ya. Baik itu bangunan, perabot dan peralatan kantor, kendaraan bermotor dan persediaan.
Nah, premi yang dibayar adalah sekian, senilai 30 juta atas rincian bangunan 15 juta, 1.200.000 sebagai perabot, dan 3 juta kendaraan bermotor. Dan persediaan ya, 10.800.000 dengan asuransi all risk dan kebakaran. Nah, teman-teman diminta untuk memastikan beban asuransinya berapa itu, ya, beban asuransinya berapa dan bagaimana untuk perhitungan asuransi ini. Nah, tentunya kalau misalkan ini ada angkanya teman-teman, ini berhubungan sama laba rugi nantinya, ya, berhubungan sama laba rugi. Nah, teman-teman kalau misalkan ada nilai rupiahnya di sini, maka perlu dicatat. Kalaupun tidak, sudah nolkan saja, ya. Berarti tidak ada koreksi ya atas asuransi dibayar di muka, ya, atas asuransi dibayar di muka. Nah, untuk mengisi ini, teman-teman lihat buku 1 halaman di 134 ya. Di halaman 134 itu sudah ada buku besarnya ya. Sudah ada buku besarnya, kemudian sudah ada mutasinya juga, ya. Nah, kemudian setelah asuransi dibayar di muka teman-teman isi, baru terakhir adalah di top schedule di akun beban dibayar di muka, baik itu sewa, asuransi, dan pajak dibayar di muka. Kita mulai dari pajak dulu. Nah, di pajak dibayar di muka ini ternyata saldonya 0 ya. Nah, saldonya 0. Nah, ini kenapa kira-kira 0? Seharusnya kan terisi ya. Teman-teman pastikan di ini aja, pastikan khawatir dicatat tapi salah saji ya. Atau kalau misalkan tidak dicatat, teman-teman lakukan penyajian aja. Ya, bahwa ada pajak dibayar di muka sesuai dengan rekap yang ada di halaman 102 ini, ya, halaman 102. Kemudian ada asuransi dibayar di muka. Kalau misal angkanya itu sudah pasti, maka tinggal pindahkan saja di kolom per audit 31 Desember 2018 senilai 30 juta. Dan yang terakhir adalah sewa dibayar di muka. Nah, sewa dibayar di muka ini teman-teman, itu ada 2 temuan ya. Ada 2 informasi yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah PT Sugus itu melakukan sewa ke 2 perusahaan, yaitu PT Betawi Land dan PT Ruko di Mangga 2 ya, melakukan sewa atas bangunan di Betawi Land dan Mangga 2 ya, di Mangga 2. Nah, teman-teman, itu kan kalau secara hitungan matematis kan sudah ada ya, 50 juta. Itu atas 30 plus 20. Namun ada kata-kata bahwa pajaknya belum dibayar, ya, pajaknya belum dibayar. Nah, ketika pajak belum dibayar, maka konsekuensinya logikanya, sederhananya adalah itu harus dibayar, ya. Misalkan sewa itu kan masuk PPh pasal 4 ayat 2, sifatnya final 10%. Begitu juga dengan PPN, ya, tertulis PPN. Nah, teman-teman kalau misalkan itu ada kewajiban yang melekat, itu harus dibayar ya. Harus disajikan. Meskipun belum dibayar. Sehingga kalau misalkan belum dibayar berarti kan ada beban pajak PPh final, beban PPN pada hutang pajak. Ya, pada hutang pajak karena belum dibayar. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri. Mungkin teman-teman punya pendapat berbeda ya, berkenaan dengan temuan yang ada di halaman 134 buku 1. Ya, itu berkenaan dengan pengisian kertas kerja modul 5 ya. Siklus perolehan dan pembayaran beban dibayar di muka ya. Silakan teman-teman isi, nanti kita bahas secara virtual. Kira-kira seharusnya atas beban dibayar di muka itu saldonya berapa? Ya. Kalau memang ada koreksinya bagaimana? Ya. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.